Hai, selamat datang di Gen Politis, tempat di mana kita ngobrol santai tapi bermakna soal politik, sejarah, dan hal-hal yang bisa bikin kamu bilang, oh ternyata seru juga ya politik itu. Jadi aku Rifki di sini dan hari ini kita akan bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang banget orang bahas, apalagi buat kalian yang jauh tinggal dari Kalimantan. Kita akan bahas tentang Nunukan, sebuah daerah perbatasan Indonesia yang ternyata punya cerita politik dan sejarah yang sangat menarik. Oke, sebelum kita bahas politiknya, mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu dengan Nunukan. Kan ada bahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dengan Nunukan. Nunukan tuh apa sih? Dan di mana? Jadi Nunukan adalah sebuah kabupaten di Kalimantan Utara. Lokasinya ini sangat strategis. Kenapa strategis? Karena Nunukan berbatasan langsung dengan provinsi di salah satu negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yaitu negeri Sabah. Jadi kalau di peta, Nunukan itu seperti ujung tombaknya Indonesia di sisi utara. Nah, karena lokasinya di perbatasan, Nunukan juga jadi daerah yang unik karena ada banyak suku yang tinggal di sana. Mulai dari Dayak, Bugis, hingga Jawa dan daerah lainnya. Nunukan juga punya sejarah panjang sebagai jalur perdagangan dan migrasi, bahkan sejak Indonesia merdeka. Tapi apa cuma itu yang bikin Nunukan menarik? Tentu enggak dong. Nunukan juga punya cerita seru dan kita bakal bahas itu sekarang. Awal mula politik di Nunukan. Jadi gimana sih awal mula politik di Nunukan? Kalau kita tarik garis waktu ke masa sebelum kemerdekaan, Nunukan itu sebenarnya bukan pusat pemerintahan yang besar, tapi fokusnya lebih ke perdagangan lintas batas. Setelah Indonesia merdeka, pelan-pelan politik di Nunukan itu mulai berkembang. Awalnya daerah ini termasuk ke wilayah administratif yang lebih luas, Kabupaten Bulungan, di Kalimantan Timur. Jadi Nunukan ini baru resmi jadi kabupaten sendiri itu pada tahun 1999 sebagai bagian dari gelombang reformasi dan otonomi daerah. Nah, saat itu muncul nih banyak tokoh-tokoh lokal yang mulai bergerak dalam politik. Mereka sadar daerah perbatasan kayaknya dari perhatikan sama pemerintah pusat. Dan ini menjadi salah satu isu utama yang mereka angkat adalah soal pembangunan dan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Fun fact-nya, Nunukan itu punya peran penting dalam gelombang TKI, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Karena daerah ini jadi pintu masuk dan keluar para TKI yang sayangnya seringkali menghadapi masalah administratif dan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Politik Nunukan pasca otonomi daerah. Setelah otonomi daerah diberlakukan, Nunukan jadi lebih bebas menentukan arah pembangunannya sendiri. Tapi disinilah awal politik mulai jadi seru. Kenapa? Karena otonomi daerah itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, otonomi daerah bikin pemerintah lokal yang lebih leluasa membangun. Tetapi di sisi lain ada tantangan nih yang menjadi perebutan kekuasaan di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah pertama di Nunukan misalnya jadi momen yang penting. Banyak tokoh-tokoh lokal yang mulai maju sebagai pemimpin, bawa visi yang beragam, tapi nggak bisa dipungkiri ada juga dinamika politik yang lumayan panas, dari isu pengelolaan dana hingga persaingan antar tokoh. Yang menarik di Nunukan juga jadi salah satu daerah di mana pengaruh pusat politik yang cukup kuat karena letaknya itu strategis di perbatasan. Pemerintah pusat seringkali terlibat dalam kebijakan lokal, terutama soal keamanan dan hubungan lintas batas. Tantangan politik Nunukan saat ini. Nah, terus gimana sih kondisi politik di Nunukan sekarang? Well,
politik di Nunukan saat ini bisa dibilang ya cukup stabil lah dibanding awal-awal otonomi daerah. Tapi bukan berarti stabilnya tidak ada tantangannya. Tetap ada masih tantangannya. Dan tantangannya ini harus kita hadapi. Salah satu isu yang terbesar yang masih kuat yaitu adalah soal politik dinasti Abdul Hafid yang masih berkuasa hingga saat ini. Ini akan menjadi segmen dalam podcast kita kali ini. Itu dia cerita singkat kita. Cukup panjang ya soal sejarah dan awal politik Nunukan. Semoga kamu bisa dengerin podcast ini lebih paham dan makin tertarik buat belajar politik. Gak cuma di daerahmu, tapi juga di tempat-tempat lain yang mungkin jarang banget disorot. Saya Rifki Rudiansyah, pamit dulu, dan jangan lupa follow Gen Politis favorit kamu. Dan kalau ada topik yang lain, langsung aja DM ke media sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis dan tetap santai, dan ingat, politik itu seru kalau kita mau belajar.